tanggal 15 ini kita sudah mulai tahapan. Ya. Tahapan yang pertama itu adalah pengaktifan kembali petugas NO kita, yaitu PPK. Kemudian pengukuhan sekretaris PPK, sekaligus sekretaris PPS, dan pelantikan ketua dan anggota pelantikan PPS, jadi seluruh desa dan kelurahan. Kemudian di samping itu juga kita bersiap-siap mau melaksanakan verifikasi faktual calon perseorangan. Kebetulan kita ada satu calon perseorangan di Tanjab Timur. Kemudian persiapan lain itu seperti anggaran, kita tinggal melakukan revisi penyesuaian dengan kondisi pemilihan serentak di tengah pandemi COVID. Yang jelas setiap tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu tetap mengutamakan keselamatan masyarakat dan tetap dengan prosedur protokol kesehatan. Untuk itu KPU Provinsi Jambi itu siap ya melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020 ini di Provinsi Jambi. Ya, mudah-mudahan pemilihan ini bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta sukses. Ya, divisi teknis itu adalah jantungnya pemilu. Jadi memang menjadi sangat penting peran-peran dari divisi teknis, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, dalam sukses atau tidaknya helatan Pilkada serentak 9 Desember 2020 ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi yang masih dalam status pandemi COVID-19, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami selaku penyelenggara untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan kerja-kerja divisi teknis. Salah satunya pencalonan, karena besok adalah awal daripada proses lanjutan tahapan dengan mulai diaktifkan PPK, PPS. Maka karena memang ada satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tanjung Timur, yang mana ada satu bakal pasangan calon perseorangan yang sudah selesai pada proses verifikasi administrasi dengan jumlah yang luar biasa banyak, kurang lebih 26.000 dukungan, dan itu semuanya harus disensus. Kemudian PPS melakukan ketemu langsung dengan pendukung untuk menanyakan dukungan, apakah pendukung itu mendukung atau tidak. Tentu ini diawasi oleh Bawaslu beserta jajarannya. Nah, terkait dengan itu, kita berharap betul kepada PPS, kemudian kepada PPK yang di atasnya, dan KPU Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, agar protokol kesehatan itu memang betul-betul diterapkan secara disiplin. Kalau tidak, maka risikonya sangat besar sekali. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Tentu, stakeholder terkait juga menjadi perannya menjadi sangat penting dan strategis. Contoh gugus tugas yang ada di daerah, yang di setiap tingkatan. Kita berharap memang sinergitas ini terbangun terus sampai selesai tahapan. Dan tidak kalah pentingnya itu adalah masyarakat, ya kan, pendukung yang 26.000 itu. Ini tersebar di 91 desa kelurahan di Kabupaten Tanjung Timur. Nah, ketika masyarakat ini tidak mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah, apa yang menjadi protokol kesehatan, jadi ini juga akan menjadi kendala pada akhirnya. Nah, pada sisi penyelenggaraan, maka divisi teknis KPU Provinsi Jambi akan melakukan supervisi monitoring secara melekat bersama-sama dengan KPU Tanjung Timur tentunya. Kaitan dengan itu, tentu KPU Provinsi Jambi, divisi teknis sangat siap untuk melaksanakan tahapan demi tahapan yang terkait dengan kewenangan divisi teknis sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan pada akhirnya nanti. Sekali lagi, KPU Provinsi Jambi melalui divisi teknis sangat siap untuk melaksanakan lanjutan tahapan Pilkada 9 Desember 2020 ini. Menindaklanjuti PKPU nomor 5 tahun 2020 sebagai turunan dari Perpu. KPU sudah mengeluarkan tahapan PKPU nomor 5. Maka langkah pertama yang kami lakukan, kami sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten kota sebanyak kurang lebih 3 kali terkait dengan persiapan pengaktifan kembali PPK dan pelantikan PPS.
di mana pada saat penghentian tahapan kemarin itu pelantikan TPS tidak dilaksanakan. Tanggal 15 ini secara keseluruhan kami sudah melakukan koordinasi dan siap untuk melaksanakan pelantikan TPS dengan kondisi protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Nah, ini memang sudah kita lakukan koordinasi secara menyeluruh, dan hari ini tadi sudah rapat terakhir terkait dengan persiapan. Insya Allah pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Secara keseluruhan KPU Provinsi Jambi dan jajaran siap melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020 9 Desember tahun 2020. Dengan dilanjutkannya tahapan pemilihan serentak 2020 tanggal 15 Juni ini, maka divisi data seperti sebelumnya itu sudah menyiapkan pemetaan TPS, tetapi per 15 Juni ini kita sudah menyiapkan fix-nya jumlah TPS di seluruh Provinsi Jambi untuk dijadikan formulir AKWK. Nah, inilah nanti yang akan dibawa oleh PPDP melakukan coklit. Nah, ini mungkin dalam besok paling lambat itu kami sudah plenokan berapa jumlah TPS yang sudah disusun oleh kawan-kawan kabupaten kota berdasarkan by name by address-nya yang akan diturunkan nanti ke PPDP untuk dicoklit pada tanggal 15 Juli mulai coklit itu. Nah, pada prinsipnya KPU Provinsi Jambi khususnya divisi data siap melaksanakan pemilihan serentak 9 Desember 2020. Divisi Hukum dan Pengawasan memastikan kesiapan semua regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan serentak 2020. Dimulai dari Perpu, kemudian Perpu kewenangan pemerintah itu sudah terbit, kemudian PKPU yang itu kewenangan KPU RI. Nah, diantaranya PKPU 5 sudah terbit tentang perubahan jadwal dan tahapan pasca penundaan pemilihan serentak diakibatkan oleh wabah COVID-19. Nah, kemudian nanti ada turun lagi ke KPU Provinsi, kami juga sudah menyiapkan pedoman teknis dan petunjuk teknis. Secara teknis nanti kami akan turunkan lagi. Nah, selanjutnya adalah memastikan semua penyelenggara pemilu siap dengan protokol kesehatan. Karena kita menyelenggarakan pemilihan serentak di tengah wabah COVID-19, maka protokol kesehatan menjadi sesuatu yang memang wajib kita terapkan. Nah, juga divisi hukum siap mengawal semua penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat PPK, PPS, PPDP, KPPS untuk benar-benar disiplin mentaati standar protokol kesehatan. Terakhir, KPU Provinsi siap menyelenggarakan pemilihan serentak 2020. Divisi Hukum siap mengawal penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Yang pertama terkait dengan penyiapan anggaran. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kita telah melakukan restrukturisasi anggaran sesuai arahan pimpinan dari pusat. Alhamdulillah, khusus pemilihan gubernur dari anggaran 180 miliar kita bisa memperoleh penghematan ataupun hasil restrukturisasi anggaran sebesar 18 miliar yang sebagian nanti kita pergunakan untuk membiayai kebutuhan tambahan TPS.
Yang kedua terkait anggaran ini, alhamdulillah kemarin telah dikeluarkan surat edaran oleh KPU RI pencabutan cut off yang selama ini kegiatan-kegiatan untuk sementara di stop dulu, dan untuk persiapan fasilitasi dari pelaksanaan lanjutan tahapan ini alhamdulillah cut off sudah dibuka. Artinya kita bisa merealisasikan kembali anggaran dana hibah. Alhamdulillah itu kita sudah punya payung hukum dari KPU RI. Yang kedua, kita telah melakukan kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan, baik itu di komisioner maupun di sekretariat itu, terutama bagaimana penyesuaian sistem kerja dan perilaku gaya hidup kita di tengah-tengah pandemi ini. Alhamdulillah sudah kita sosialisasikan ke seluruh satker-satker kita sampai kabupaten kota. Di sini kita perlu tekankan bahwa dalam sistem kerja kita saat ini yang harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID menuju kita new normal. Alhamdulillah menurut saya rekan-rekan semuanya sudah bisa melihat ataupun mengakses terkait ini dari media atau medsos pun. Namun demikian yang saya perlu tekankan adalah komitmen kita untuk melaksanakan di setiap kegiatan itu terkait dengan protokol kesehatan. Ini yang harus kita betul-betul disiplin. Saya sampaikan, tolong direnungkan bahwa di rumah kita telah menunggu anak istri kita, ada orang tua kita yang sudah tua yang sangat rentan terhadap penyakit. Ini yang kita betul-betul harus camkan, dan mulailah kita berangkat ataupun beranjak dari hati sanubari dan menjadikan betul-betul protokol kesehatan ini merupakan betul-betul kewajiban. Selanjutnya terkait dengan kesiapan dalam melaksanakan pemilihan serentak di tahun 2020, alhamdulillah kita baik terutama dari sekretariat itu berdasarkan tadi sudah kita lakukan terakhir rapat koordinasi dengan para sekretaris seluruh Provinsi Jambi, kita siap untuk melaksanakan pemilihan serentak di tahun 2025. Demikian.